Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bersama bahwa data memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atas upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semua. Terkait dengan data, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang kita hasilkan, tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa kementerian lembaga dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada BPS sehingga BPS mampu mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam SDGs. Yang kedua, tentu saja dalam penyediaan data masih terdapat berbagai informasi atau data yang belum bisa kita kumpulkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita perlu mendiskusikan atau perlu saya menyampaikan bagaimana strategi pencapaiannya, agar berbagai upaya atau program percepatan pencapaian SDGs itu mampu diukur dengan data-data yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan data, bahwa tidak bisa dipungkiri peran data begitu penting, terutama dalam hal monitoring atas berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga publik. Ini perlu didukung oleh data yang akurat, sehingga berbagai program itu bisa dilakukan evaluasi atas capaian. Terkait dengan monitoring tentu saja membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, ya mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan, dan juga bagaimana mendiseminasikan data. Oleh karena itu diperlukan tata kelola statistik nasional, ya, yang di dalamnya mengatur bagaimana pembagian peran dan tugas di dalam penyediaan data. Bapak Ibu sekalian, dalam penyediaan data kita juga masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Ya, yang pertama masih belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak. Ini juga masih kita hadapi dalam penyediaan data. Yang kedua, masih belum tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, ya, baik yang ada di kementerian lembaga maupun di daerah. Ya. Yang ketiga, terkait juga dengan bagaimana data yang dihasilkan dalam SDGs ini mampu didisagregasi sampai dengan level tertentu yang bisa menggambarkan upaya pencapaian pada tingkat kabupaten kota. Jadi sejumlah tantangan ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita cari jalan keluarnya, bagaimana merubah tantangan itu menjadi peluang. Tentu saja ini perlu inovasi kita bersama, ya, dalam kolaborasi penyediaan data, baik untuk statistik dasar maupun sektoral, termasuk di dalamnya pemanfaatan sumber-sumber data baru atau yang kita kenal dengan big data. Jadi Bapak sekalian, ini adalah kondisi yang kita hadapi. Sekali lagi, ya, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan bagaimana ke depan kita melakukan kolaborasi baik untuk penyediaan statistik dasar yang dikerjakan oleh BPS bersama dengan semua partisipasi yang terlibat dalam pengumpulan data, maupun statistik sektoral yang dimiliki oleh berbagai kementerian lembaga, dan juga bagaimana kolaborasi untuk memanfaatkan sumber-sumber data baru atau kenal dengan big data. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran bagaimana upaya penyediaan data, ya, yang coba saya monitoring, ya, lewat satu publikasi yang pada Asia and the Pacific SDGs Progress Report tahun 2022, kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik, ya, terkait dengan penyediaan data, ini menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Ya. Sebut saja misalkan tahun 2017, ya, di kawasan Asia Pasifik ini ada 63 jenis data, jumlah data yang kategorinya sudah cukup, ya, dan ada 63 data yang sudah tersedia masih kategorinya insufficient, dan juga ada 106 yang belum tersedianya data. Tapi sering waktu dan juga kolaborasi yang dibangun, ya, menunjukkan dari waktu ke waktu tren penyediaan data itu semakin baik. Ya. Bahkan di tahun 2021 ini, ya, yang saya kutip dari laporan tersebut, ya, sudah ada 123 data yang kategorinya sufficient, kemudian masih terdapat 83 yang insufficient, dan masih ada 25 jenis data yang belum dihasilkan di kawasan Asia Pasifik. Gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana 83 indikator atau jumlah data yang insufficient tersebut
dan bagaimana ya sama-sama menghasilkan data sebanyak 25 agar semua tujuan SDGs itu mampu disediakan datanya, juga mampu dijadikan sebagai alat untuk monitoring pencapaian SDGs. Nah, kalau kita lihat posisi kita di kawasan Asia Pasifik ya cukup bagus ya, ada di peringkat kelima ya. Peringkat satunya adalah di Filipina ya. Kemudian yang kedua Armenia, tiga Thailand, keempat Georgia ya. Dan Indonesia masih menyisakan ada gap yang harus kita sama-sama selesaikan ya. Di mana 142 data sudah mampu kita hasilkan secara sufficient, secara cukup ya, dan 28 kategori masih insufficient. Insufficient itu menyangkut disagregasi maupun juga terkait dengan akurasi data ya, karena sebagian masih menggunakan proxy untuk pendekatan indikator yang disampaikan dalam tujuan SDGs gitu ya. Dan ada 61 data yang masih memang menjadi PR kita bersama, bagaimana itu dapat dipenuhi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada posisi ini saya ingin menyampaikan sekali lagi pentingnya inovasi ya melalui kolaborasi penyediaan data, terutama bagaimana mengoptimalkan ya atau menyempurnakan 28 indikator yang masih insufficient, dan juga bagaimana melengkapi 61 indikator yang memang belum tersedia datanya. Jadi penyediaan data tidak hanya dari BPS, tapi peran Bapak Ibu di Kementerian Lembaga dan juga para pihak sangat dibutuhkan ya untuk kolaborasi agar kita bisa menyiapkan semua indikator ya yang dapat dijadikan sebagai monitoring capaian daripada SDGs. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kondisi tadi BPS terus berkomitmen untuk bagaimana pemenuhan data-data baik terutama untuk kegiatan statistik dasar. Jadi dari evaluasi kita ya, dari 289 indikator SDGs yang secara nasional ini sudah 39,4% itu mampu disiapkan oleh BPS ya, atau 114 indikator ya. Ini baik yang dilakukan berasal dari survei maupun dengan cara-cara lain gitu ya. Kemudian sisanya itu 60,6% dari seluruh indikator SDGs itu kalau dipetakan memang menjadi tugas dari Kementerian Lembaga. Ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, BPS terus berkomitmen bagaimana mengoptimalkan perannya untuk meningkatkan penyediaan data untuk indikator SDGs. Nah, beberapa area yang menjadi untuk dikembangkan adalah yang pertama, bagaimana pengembangan indikator ini bisa dikembangkan dari survei maupun sensus yang dilakukan oleh BPS ya, agar ini bisa dielaborasi sehingga berbagai indikator itu mampu dihasilkan ya. Kedua, mungkin juga bisa dengan cara-cara pengembangan atau penyediaan indikator dengan cara yang tidak tradisional ya. Tidak tradisional artinya tidak hanya melulu menggunakan survei atau sensus ya. Di antaranya adalah bisa menggunakan pengembangan model, karena juga di berbagai negara sudah mulai dikembangkan model-model statistik ya yang bisa dipergunakan untuk penyediaan data SDGs gitu ya. Yang ketiga tentu saja di era sekarang ya perlu mengoptimalkan bagaimana penggunaan sumber-sumber data baru atau yang kita kenal dengan satu di antaranya adalah big data gitu. Jadi untuk BPS ini adalah inovasi dalam menghasilkan data yang sedang dikembangkan. Ya tentu saja Bapak Ibu sekalian ini juga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar berbagai area ini bisa kita kembangkan. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, kalau bicara menjadi statistik sektoral, ya tadi ada 60,6% yang itu menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga. Juga ini perlu dilakukan koordinasi dengan BPS karena di dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 BPS memiliki peran sebagai pembina data statistik. Di sini perlu kolaborasi dan koordinasi bagaimana penyediaan data sektoral itu ya yang memenuhi prinsip-prinsip satu data Indonesia sehingga data-data itu bisa dibagi pakaikan dengan berbagai pihak gitu ya. Jadi kekuatan sumber-sumber data yang ada di Kementerian Lembaga perlu dikoordinasikan ya sehingga nanti data itu bisa berfokus kepada
indikator untuk penyediaan SDGs gitu ya. Jadi kita semua harus berkomitmen bagaimana memperbaiki pengukurannya, penyediaan indikator, karena ini akan berdampak besar kepada bagaimana kebijakan itu dibuat ya, dalam mencapai tujuan SDGs gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, data ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian SDGs ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun dari monitoring atas upaya-upaya yang sudah dilakukan bersama gitu. Jadi data, uji di data ya untuk melihat capaian itu.